Sahabat Indonesia, kehidupan tidaklah selalu seperti yang kita impikan. Ia memang bisa hadir dengan begitu menawan, seperti yang dilukiskan oleh para penyair dan para bujangga. Tetapi ia juga bisa menampakkan wajahnya yang kejam, lalu menjadi sebuah tragedi yang tak mudah untuk dijalani. Ketika hatimu dibuat remuk redam oleh kehidupan, apakah yang harus engkau lakukan? Tetapi sebelum kita lanjutkan, bagi yang belum subscribe, silakan subscribe dan bunyikan juga loncengnya. Bagi kita semua, silakan like and share, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Pernikahan seharusnya menjadi sebuah kisah indah bahagia tentang sepasang anak manusia yang memadu kasih yang suci, bersemi di dalam hati, menguat dan mengakar sampai akhirnya menjadi sebuah ikrar di depan altar. Suka dan duka mengayun seirama dalam alunan nada kehidupan yang penuh dengan warna dan penuh dengan rasa. Pernikahan adalah wujud dari semangat cinta untuk selalu bersama menua dalam kerutan wajah bahagia. Tetapi ternyata Hana mendapati kenyataan hidupnya berbeda. Kisahnya tidaklah seindah seperti yang diimpikan oleh para wanita. Ia tidak dapat melahirkan buah cintanya dengan Elkana, maka pupuslah sudah harapan untuk dapat mengarungi indahnya bahtera rumah tangga dengan lelaki yang dicintainya. Sebagaimana lazimnya kehidupan dan budaya di zaman itu, Elkana, suami yang dicintai Hana, harus mengambil Penina untuk menjadi istri keduanya supaya dapat dilahirkan keturunan demi harkat dan martabat keluarga. Tak dapatlah dibayangkan betapa remuk redamnya hati Hana, seperti pepatah sudah jatuh tertimpa tangga pula, tak disangka-sangka jalan hidupnya penuhlah dengan duka dan lara, entah kenapa ia harus mengalaminya. Tak dapat melahirkan di zaman yang masih jauh dari kemajuan peradaban adalah sebuah aib dan sebuah bencana. Sebab itu, hancurlah kebanggaan dan kebahagiaannya sebagai seorang wanita. Hana haruslah menerima kenyataan bahwa ia tak lagi satu-satunya bagi lelaki yang dicintainya. Hidup bagi Hana adalah sederetan derita panjang, duka lara yang harus ditanggungnya sebagai beban berat kehidupan. Tetapi rupanya derita Hana tak berhenti sampai di sini. Dalam 1 Samuel pasal 1 diceritakan, pada hari Elkana mempersembahkan korban, diberikannya kepada Penina, istrinya, dan kepada semua anaknya yang laki-laki dan perempuan sebagian. Meskipun ia mengasihi Hana, ia memberikan kepada Hana 1 bagian sebab Tuhan telah menutup kandungannya. Tetapi madunya selalu menyakiti hatinya supaya ia gusar karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah terjadi dari tahun ke tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan tak mau makan. Sahabat Indonesia, kehidupan memang bisa begitu kejam. Kehidupan memang bisa begitu terasa tidak adil dan menyakitkan. Ia bisa mengambil apa saja yang menjadi bahagiamu. Ia bisa menahan apa yang seharusnya menjadi hak bagimu. Kehidupan bisa membuat sebagian tertawa bahagia, seakan tiada pernah duka dan lara ada dalam kamus kehidupan. Tetapi kehidupan bisa membuat sebagian harus menjalaninya dalam derita yang berurai dengan air mata. Kehidupan bisa membuat sebagian bak seorang raja atau ratu yang hidup dalam istana kemewahan penuh gelak canda dan tawa. Tetapi kehidupan bisa membuat sebagian harus berpeluh dalam kerasnya kehidupan, menahan sakit dan kecewa dalam pertarungan kesempatan yang tidak selalu dimenangkannya. Dan ketika rasa lelah itu tiba, ia hanya bisa membaringkan badan beralaskan papan dalam naungan gubuk, menahan dinginnya malam yang menusuk tulang. Kehidupan bisa membuat hatimu seperti taman bunga dengan kelopak yang merekah, indah merona, sembari merebakkan harumnya manakala angin sepoi basah datang menyapa dalam hamparan indahnya taman kehidupan. Tetapi kehidupan juga bisa membuat hatimu seperti padang gersang, kering kerontang dari kasih dan sayang, hampa dalam pengharapan dan kesempatan. Kehidupan bisa membuat hatimu penuh dengan kepahitan, meremukkan segala rasa dan harapan. Apa yang harus engkau lakukan ketika kehidupan membuat hatimu remuk redam? Sahabat Indonesia, jangan pernah dendam pada kehidupan. Kita dapat belajar dari kehidupan Hana.
Kisahnya semula memang tampak begitu kelam, seperti gelapnya malam tanpa bintang. Hatinya dibuat remuk redam, seakan kebahagiaan tak mungkin singgah dalam hidupnya walau hanya semalam. Jangan dendam pada kehidupan, jangan biarkan kepahitan mengakar, merekatkan derita, membuat engkau tak mungkin dapat merasakan indahnya kasih Tuhan. Jangan dendam pada kehidupan, jangan izinkan penderitaan melenyapkan harapan. Jangan izinkan penderitaan merapuhkan kekuatan, jangan izinkan penderitaan mengeroposkan iman. Tetapi tengoklah Tuhan, padanya selalu ada harapan. Saya tersentuh dengan apa yang dilakukan Hana. Dalam 1 Samuel pasal 1 ayat yang ke-10 diceritakan, dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Katanya dalam ayat yang ke-11, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh engkau memperhatikan sengsara hambamu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hambamu ini, tetapi memberikan kepada hambamu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Sahabat Indonesia, Hana berdoa. Hana menumpahkan seluruh duka laranya kepada Dia yang Maha Mendengar dan Maha Kuasa. Ia menangis di dalam hadiratnya, maka ditumpahkannyalah seluruh kisah sengsara, duka dan laranya. Pada Tuhan, ia meminta pertolongan dan meminta keadilan. Ia tidak membiarkan kesakitan menjadi sebuah dendam yang akhirnya akan melenyapkan bahagianya selamanya. Ia bangkitkan semangat, ia mau merebut kembali apa yang seharusnya menjadi miliknya. Ia tidak mau membiarkan penderitaan menjadi takdir bagi hidupnya. Dan yang luar biasa adalah ia tahu kepada siapa ia harus mempercayakan nasibnya. Dalam hadirat Tuhan, Hana berdoa. Ia menemukan harapan. Ia tidak harus membiarkan pelita kehidupannya padam. Ia bertekad untuk mengubah nasibnya. Ia mau mengukir takdirnya yang baru bersama dengan Tuhannya. Itu sebabnya dalam doanya dia bernasar bahwa jika nanti Tuhan memberikan anak laki-laki, ia akan menyerahkannya bagi Tuhan, menjadi milik Tuhan, menjadi anak yang akan melayani Tuhan, anak yang di kelak kemudian hari pastilah akan memuliakan Tuhan. Sahabat Indonesia, Hana mendapatkan apa yang ia doakan. Dalam ayat yang ke-19 dan ayat yang ke-20 dikatakan, ketika Elkana bersetubuh dengan Hana istrinya, Tuhan ingat kepadanya. Maka setahun kemudian mengandunglah Hana dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, aku telah memintanya daripada Tuhan. Ini tentu sungguh sesuatu yang indah tiada tara. Sahabat Indonesia, ketika kehidupan membuat hatimu remuk redam, jangan dendam pada kehidupan. Buanglah jauh-jauh rasa putus asa seakan harapan tak ada dalam kehidupan. Tengoklah Tuhan, Engkau punya Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Padanya engkau dapat menaruh seluruh harapan. Engkau dapat mengukir indahnya masa depan. Bersamanya engkau dapat memiliki kembali indahnya kehidupan. Menangislah jika engkau memang ingin menangis. Tetapi pastikan engkau melakukannya hanya ketika berada di hadirat Tuhanmu. Berdoalah dan berharaplah hanya kepadanya, Sang Pemilik kehidupan. Sahabatmu ini ada bersama-sama dengan doamu, mendoakan setiap engkau memiliki pergumulan. Aku ada untuk jadi penyembahmu, bersekutu menjadi muridmu, melayani Tuhan dan menjadi saksi, bawa jiwa bawa jiwa bagi Tuhan, bawa jiwa bagi Tuhan.